Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video ini kita masih melanjutkan di analisa sistem tenaga listrik. Untuk pembahasan kali ini kita adalah membahas tentang matrik admitansi Y-bus. Seperti biasanya, referensi yang saya gunakan adalah John J. Granger, William Stephenson, dan juga William Stephenson dan Insinyur Mashkur SJ. Yang pertama kita harus membahas di kesetaraan sumber. Oke. Jadi di sini kita punya dua rangkaian listrik. Yang pertama itu yang A dan ada yang B. Di mana di rangkaian yang A ini adalah rangkaian dengan sumbernya dalam tegangan. Kemudian di rangkaian kedua adalah kita dengan rangkaian sumber arus IS. Jadi pada rangkaian AA ini gagal induksi atau EG sumbernya dan impedansi ZG terpasang secara seri tegangan, sehingga persamaan dari tegangan VL adalah EG, ini EG-nya adalah EG dikurang dengan IL dikali ZG. I arus yang mengalir di rangkaian ini dikali dengan ZG. Kemudian pada rangkaian dengan sumber arus konstan yang B ini, maka VL-nya adalah VL yaitu IS dikurang IL. Ini IS, ini IL, maka IS dikurang IL dikali dengan ZP. Ini ZP-nya. Sama dengan, jadi kita kalikan masing-masingnya adalah berarti IS dikali ZP dikurang dengan IL dikali dengan ZP. Dengan persamaan 1 dan 2 membuktikan adalah VL akan identik dalam kedua rangkaian. EG dan ZG dapat saling dipertukarkan dengan sumber arus dan impedansi simpangannya, asalkan EG sama dengan IS dikali ZP dan ZG itu sama dengan ZP. Kemudian kita membahas tentang persamaan simpul. Kita punya di sini juga ada dua gambar. Yang pertama adalah gambar SLD sederhana, dan yang kedua adalah gambar reaktansi diagram dari si SLD ini. Jadi ini adalah reaktansi diagram dari SLD gambar 2 ini. Di mana gambar 2 itu adalah generator-generator terhubung ke trafo pada bus 1 dan 3. Sedangkan sumber untuk bus 2 adalah sumber motor. Kemudian gambar 3 merupakan bentuk diagram reaktansi dari, yang saya jelaskan tadi adalah gambar 3 ini adalah gambar reaktansi diagram dari gambar 2-nya. Kemudian dari reaktansi diagram di gambar 3 ini kan tadi kita di kesetaraan sumber, di mana EG VL itu akan identik di dalam kedua rangkaian EG, dan asalkan EG dan ZG saling dapat dipertukarkan, berarti EG ini dapat kita pertukarkan dengan sumber arus, dan ZG ini kita dapat pertukarkan dengan impedansi simpangannya, asalkan tadi kan. Itu juga dengan ini tadi kan di sini sumber tegangan dan impedansi. Kemudian kita rubah ke dalam bentuk sumber arus. Jadi tegangannya kita ganti, sedangkan admitansinya, impedansi kita ganti dengan admitansinya. Oke, simpul-simpul utama digantikan oleh sumber-sumber arus, dan nilai impedansi digantikan dengan nilai admitansi simpang. Oke, jadi EA, EB, EC itu kita ganti menjadi I1, I2, I3. I1, I2, dan I3. Kemudian
si impedansi ini kita ganti jadi Y11, Y12, dan Y13. Begitu juga impedansi yang ada di sini dan di sini. Oke, kita ganti semuanya dalam bentuk admitansi. Jadi tegangan masing-masing bus terhadap netral yang diambil sebagai simpul acuan. Dengan menerapkan hukum Kirchhoff untuk arus pada simpul 1, maka arus yang meninggalkan simpul tersebut persamaannya seperti ini. I1 sama dengan V1 dikali YA, ditambah V1 dikurang V3 dikali YF, ditambah dengan V1 dikurang V3 dikali YD. Dan di simpul 4 yaitu 0, karena tidak ada sumber arus di simpul 4 ini, sama dengan V4 dikurang V1 dikali YD, ditambah V4 dikurang V2 dikali YH, ditambah V4 dikurang V3 dikali YE. Kemudian kita keluarkan V1, V2, V3, V4-nya, maka didapatkan persamaannya seperti ini. I1 sama dengan V1 dikali YA ditambah YF ditambah YD. Kemudian dikurang V3 dikali YF, kemudian dikurang V4, ya, ini V4 ketinggalan sama saya, ini V4 dikali dengan YD. Kemudian persamaan yang keduanya 0 dikurang V1 dikali YD. Ini kita keluarkan V1 kali YD, karena dia minus maka min V1 dikali YD dikurang V2 dikali YH, ini V2 dikali YH dikurang V3 dikali YE, V3 dikali YE, dan V4 dikali YD tambah YE ditambah YH. Persamaan-persamaan serupa dapat dibentuk pada simpul 2, 3, dan 4. Jadi ini ada pada simpul 1. Nah, kita juga dapat membuat persamaan yang serupa di simpul 2, 3, dan 4. Sehingga dapat diselesaikan untuk persamaan V1, V2, V3, dan V4. Dalam persamaan 78, persamaan 78 ini, arus yang mengalir pada setiap simpul adalah hasil kali tegangan pada simpul dengan jumlah sumbu admitansi yang berpangkal pada simpul itu. Berarti dari persamaan 74 ini, maka I itu adalah I sama dengan V dikali dengan Y. Nah, jadi pada simpul dengan jumlah sumbu admitansi yang berpangkal pada simpul, sehingga kalau kita buat matriksnya, maka I matriks I sama dengan matriks Y dikali dengan matriks V. Karena kita punya 4 simpul, maka dia ada I1, I2, I3, I4, dan V1, V2, V3, V4. Kemudian Y-nya berarti ada Y11, Y12, Y13, sampai Y14, sampai dengan matriks Y44. Oke, berarti matriks I1, I2, I3, I4 sama dengan matriks Y dikali dengan matriks V. Di mana matriks Y ini dinamai dengan Y-bus, berarti matriks Y ini adalah Y-bus sebagai matriks admitansi bus. Kemudian admitansi Y11, ini Y11, Y22, Y33, dan Y44 ini adalah disebut juga matriks admitansi sendiri. Kemudian admitansi lainnya disebut admitansi bersama. Jadi 12, 13, 14 sampai Y43 ini, pokoknya yang tidak kembar itu angkanya adalah berarti admitansi bersama. Tapi yang kembar ini Y11 sampai Y44 ini berarti dia matriks impedansi sendiri. Di arus sumber menuju ke simpul K mengandung N buah simpul bebas, yaitu N buah bus, kecuali bus netral. Maka dapat diambil persamaannya IK sama dengan sigma N, N sama dengan 1, Y KN dikali dengan VN. Oke, kita lihat contoh soal di sini. Ini kita ambil gambar yang ini, gambar 2 tadi. Kita punya rangkaian, ada sumber arus EA, EC, dan EB. Dan di sini juga ada matriks admitan impedansi D, ada impedansi sendiri.
Oke, dari soal ini diketahui EA itu adalah 1,5 sudut 0 derajat. Kemudian EB 1,5 sudut min 36,87 derajat. Dan EC 1,5 sudut 0 derajat. Maka untuk mencari nilai I1, I2, I3 dapat kita ambil persamaannya, berarti kalau I1 sama dengan I3 karena nilai EA-nya itu sama, itu adalah 1,5 sudut 0 derajat dan IC-nya juga 1,5 sudut 0 derajat. Sedangkan impedansinya juga sama, J 1,15 dan J 0,1. EC-nya juga di EC ini ada impedansi sendiri J 1,15, J 0,1. Maka untuk mencari I1, I2 adalah V per Z. Oke, ini persamaan dasar. Maka kita masukkan nilai V 1,5 sudut 0 derajat per Z-nya adalah berarti dia karena dia seri, maka 1,15 ditambah dengan 0,1 dan mendapatkan J 1,25. Maka hasilnya adalah 1,2 sudut min 90 derajat atau juga dapat kita tulis 0 dikurang J 1,2 per unit. Kemudian kita cari I2, berarti I2 adalah EB per Z. Ya. Maka di sini kita ada EB 1,5 sudut 35 min 36,87 derajat dan Z-nya 1,25 itu 1,15 ditambah 0,1. Maka didapatkan hasilnya adalah 1,2 sudut, ini 36 ya, saya typo, sudut 36,87 derajat. Dapat juga kita tulis sama dengan min 0,72 dikurang J 0,96. Kemudian kita cari nilai admitansi sendiri. Oke, kita lihat di gambar 4, ini karena gambar 3, ini gambar 4-nya, maka didapatkan admitansi sendirinya. Y11 itu adalah min J5 dikurang J4 dikurang J 0,8. Maka didapatkan Y11-nya adalah min J9,8. Y22-nya begitu juga didapatkan min J,83 dan Y33 min J15,3, Y44 min J18. Ini admitansi sendiri, sedangkan admitansi bersamanya Y12 sama dengan Y21 nilainya 0, Y13 sama dengan Y31 nilainya plus J4, Y14 sama dengan Y41 nilainya J5, Y23 sama dengan Y32 J2,5, Y42 sama dengan Y24 J5, 34 sama dengan Y43 J8. Maka semua hasil yang telah kita cari kita masukkan ke dalam persamaan ini tadi, persamaan 9 ini. Akan didapatkan matriksnya, ini matriks I dari I1 sampai I4, ini matriks Y dan ini matriks V. Karena nilai V-nya belum diketahui. Nah, ini matriks I 0,0 dikurang J1,2, 0,72 dikurang J 0,96, 0 kurang J 1,2 dan untuk I4 itu sama dengan 0 karena sumber arus di I4 tidak ada. Kemudian contoh soal yang kedua, ini berarti contoh soal yang pertama sudah terjawab karena kita disuruh mencari matriks persamaan simpul. Oke. Untuk pertanyaan kedua dari soal yang sama, selesaikan persamaan simpul pada contoh sebelum. Ini untuk mencari nilai tegangan bus dengan membalik matriks admitansi busnya. Jadi jawabannya adalah dengan mengalihkan kedua ruas dengan matriks pada contoh 1 dengan kebalikan matriks impedansinya. Berarti kedua ruas persamaan ini, hasil ini kita kalikan dengan inverse dari matriks admitansinya. Jika ini kita kalikan dengan Y-1 di sini, berarti kita matriks I sama dengan dikali ini Y, matriks Y tadi ya,
dikali dengan matriks Y-1-nya. Inverse dari Y tadi, matriks Y. Dikali lagi dengan ini kan V1V. Ini juga dikali dengan matriks Y inverse-nya. Hasilnya seperti ini. Y dikali Y inverse, maka dia dapat matriks 1, 0, 0, 0. Matriks admitansi sendirinya lah yang nilainya 1, sedangkan yang lain 0. Oke. Kemudian kita tinggal mengalihkan. Berarti ini 1 dikali V1, V2, V3, V4. Ini hasilnya. Kita kalikan matriksnya. Matriks Y-1 dikali dengan matriks I ini. Y-1 dikali dengan matriks yang hasil Y-1 dikali Y dikali dengan matriks V. Maka dapatkan hasilnya seperti ini. Matriks hasil kali Y-1 dengan I itu adalah 1,411 dikurang J 0,2668 sampai seterusnya. Dan ini matriks V. Sehingga kita dapat dari matriks V, dari sini dapat kita simpulkan nilai V1, V2, V3, V4 sama dengan V1 itu 1,411 dikurang J 0,268 sama dengan 1,438 sudut 10 min 10,71 per unit sampai dengan V4. Oke, paham dengan contoh soalnya? Kalau kurang paham, silakan ditanya di kolom komentar. Oke, untuk memperdalam pemahaman kawan-kawan, silakan kerjakan latihan soal ini. Dan soalnya sama dengan contoh soal tadi. Yang berbeda adalah nilai dari EA-nya, PB dan EC. Oke, silakan mengerjakan. Kemudian setelah kita membahas persamaan simpul, maka selanjutnya kita akan membahas penyekatan matriks. Penyekatan matriks adalah mengenali berbagai bagian dari matriks submatriks yang diperlukan sebagai unsur-unsur tunggal dalam penerapan aturan-aturan yang biasa berlaku untuk perkalian dan penjumlahan. Misalnya, matriks A 3x3. Jadi kita punya matriks 3x3, kemudian kita lakukan penyekatan, tinggal garis putus-putus ini. Maka nanti dari matriks A ini dapat kita tuliskan matriks A itu adalah di dalam matriks komponen matriks A itu ada matriks D, matriks E, matriks F, dan G. Di mana nilai D itu adalah A11, A12, A21, dan A22. Berarti ini adalah nilai D. Kemudian ini nilai E, dan ini nilai F, dan ini nilai G. Oke. Kemudian langkah pada perkalian matriks dalam suku-suku submatriks dimisalkan A dikali dengan B yang hasilnya adalah C. Berarti kemudian kita punya matriks C. Matriks C itu adalah sama dengan matriks A dikali dengan matriks B. Di mana matriks B itu sama dengan ini. B11, B21, dan B31. Kemudian kita sekat di kolom kedua. Kemudian didapatkan ini matriks C, matriks A, ini matriks A, ini matriks C. Jadi B itu adalah terdiri dari matriks A dan matriks J. Matriks A itu adalah B11 dan B21 dan J itu adalah B31. Oke, karena A dikali B sama dengan C, maka nilai matriks C itu adalah sama dengan DH ditambah EJ, berarti DH perkalian matriks biasa ya, ditambah dengan EJ, FH ditambah dengan GJ. Itulah matriks hasil dari C. Kemudian C ini kita pisahkan lagi dalam submatriksnya, yaitu M dan N. Berarti masuk matriks M itu DH ditambah EJ dan N itu FH ditambah dengan GJ.
setelah kita dapatkan, maka jika hanya ingin mendapatkan submatriks N, jadi jika kita ingin submatriks N, maka kita langsung ke sini. Kan nilai N itu adalah A31, A32 dikali dengan B11, B21 dikali dengan A33, B31. Kan nilai matriks N itu adalah A31B11 ditambah A32B11 ditambah A33B11. Matriks yang akan dikalikan harus dapat digabungkan sejak awal. Setiap garis penyekat tegak antara kolom R dengan R plus 1 pada faktor pertama memerlukan suatu garis penyekat mendatar antara garis dengan R plus 1. Pada faktor yang kedua, agar submatriks itu dapat dikalikan, garis penyekat mendatar dapat ditarik di antara baris maupun faktor pertama. Kemudian kita masuk di penghapusan simpul yang dengan aljabar matriks. Jadi di awal kita sudah mengetahui nilai I itu adalah Y bas dikali V, atau matriks I sama dengan matriks Y bas dikali dengan V. Matriks kolom disusun hingga unsur-unsur yang sesuai dengan simpul-simpul yang akan dihapuskan di garis bawah. Pada matriks tersebut, matriks kolom disekat hingga unsur yang berhubung dengan simpul-simpul akan dihapuskan terpisah dari unsur-unsur yang lainnya. Jadi kita di sini punya matriks IA sampai dengan IX, kemudian matriks Y basnya, ini kan matriks Y bas tadi, jadi kita ini I sama dengan Y bas dikali V, ini matriks V-nya, K, L transpos dan M dikali dengan matriks VA dikali dengan VX, di mana IX adalah submatriks yang terdiri dari arus yang dimasuki simpul dan akan dihapuskan. Berarti IX ini adalah arus yang memasuki simpul dan akan dihapuskan. Kemudian VX adalah submatriks terdiri dari tegangan-tegangan pada simpul tersebut. IX sama dengan 0 karena IX ini bernilai sama dengan 0 karena akan dihapuskan. Sedangkan K adalah admitansi sendiri dan bersama yang akan tetap tinggal. M adalah admitansi bersendiri dan bersama yang akan dihapuskan. Sedangkan L dan L transpos hanya terdiri dari admitansi bersama, memiliki bersama oleh simpul yang tersisa dan simpul yang akan dihapuskan. Dengan melakukan perkalian, ditunjukkan oleh persamaan dua. Jadi kita lakukan perkalian, maka didapatkan IA itu adalah KVA dikali dengan LVX. Jadi IA adalah nilai KVA ditambah dengan LVX. Oke. Sedangkan IX itu adalah L transpos dikali VA ditambah dengan MVX. Karena semua unsur pada IX adalah 0, dengan mengurangkan LT VA dari kedua ruas, maka didapatkan persamaannya kedua ruas dan mengalihkan kedua ruas persamaan tersebut dengan inverse M. Jadi nilai IX ini sama dengan 0. Kemudian M kedua ruasnya akan dikalikan dengan M transpos. Berarti kalau kita lihat di X ini, X sama dengan 0. Kemudian L transpos dikali VA sama dengan MVX. Karena semua unsur di X adalah 0, dengan mengurangkan LT dan VA dari dua ruas dan mengalihkan. Jadi hasil kali kedua
Pertama, IX sama dengan 0, ini sudah ada di 0. Kemudian kedua ruas kita kalikan dengan inverse dari M. Maka dapatkan Vx, karena M, pertama kita pindahkan MX sama dengan, ini pindah ke sini, menjadi minus ya. Minus, nih, jadi ini. Min M1 dikali Vx. Oke, kemudian Vx tersebut dimasukkan ke persamaan 23. Jadi nilai Vx ini, karena kita sudah mendapatkan nilai Vx, kita substitusilah ke persamaan 23 ini. Maka didapatkan nilai IA sama dengan KVA dikurang M inverse dikali. Jadi nilai IA itu adalah KVA dikurang dengan L dikali M inverse dikali dengan L transpose dikali dengan VA. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya nilai Y bus itu adalah K dikurang L M trans K dikurang L dikali M transpose dikali D. K sama dengan L dikali M inverse dikali dengan L transpose. Oke, untuk pemahamannya lagi, kita lihat contoh soal yang ketiga. Oke, kita masih dengan rangkaian yang sama. Kemudian, generator dan trafo pada bus 3, ini bus 3, dilepaskan dari rangkaian. Hapuskan simpul 3 dan 4 menurut prosedur aljabar matriks yang baru diuraikan tadi. Kemudian, carilah rangkaian setaranya dengan kedua simpul tersebut. Dihapuskan dan carilah daya kompleks yang dikirimkan masuk atau keluar dari jala-jala tersebut pada simpul 1 dan 2. Oke, pertama, jawabnya adalah kita cari dulu matriks Y-busnya, di mana matriks Y-bus itu adalah K, L transpose, dan M. Karena kita sudah punya data ini, maka kita tinggal masukkan. Berarti ini yang menjadi K, ini menjadi L, dan ini menjadi L transpose, dan ini adalah M. Oke, kita sudah mendapatkan matriks Y-bus. Kemudian kita inversekan, karena tadi persamanya ada inverse M. Ini inverse M. Oke, kita inversekan M, maka didapatkan inverse M itu hasilnya adalah matriks ini. Nilai M itu adalah M-14, J8, J8, J-18. Ini kita inverse, maka didapatkan ini. Oke, baru kita kalikan nilai L dikali M inverse dikali L transpose. Ini L, ini M inverse, dan ini L transpose. Maka dapatkan hasilnya adalah ini matriks min matriks J49264, J40736, dan J4,0736 dan J,4264. Oke, karena di persamaan yang ini, persamaan 27 ini nilai Y-bus adalah K dikurang LM inverse dikali dengan L transpose. Oke, kita tinggal masukkan nilainya, maka dapatkan Y-bus itu adalah matriks min J4,8736, J4,0736, dan J4,0736. Oke, nah, kemudian rangkaian tanpa sumber pada simpul ketiga seperti gambar ini. Ini rangkaiannya, ini dengan sumber arus, dan ini adalah sumber tegangan.
Kemudian dengan memeriksa matriks menunjukkan bahwa admitansi antara dua bus yang tersisa, bus 1 dan bus 2 adalah min J 0,746. Yang harusnya adalah impedansi per unit antara dua bus tersebut. Admitansi masing-masing bus itu dengan bus acuannya adalah, ini maksudnya, min J 4873 dengan min J 40736. Oke, hasilnya adalah min J 0,8 per unit. Kemudian kita mencari arus yang mengalir pada rangkaian. Arus yang mengalir pada rangkaian itu adalah I sama dengan 1,5 sudut 0 dikurang 1,5 sudut min 3687. Jadi ini adalah ini I1 dikurang dengan I2. Oke. Karena I1-nya tadi kita sudah cari nilainya. I1 Oke, arus yang mengalir pada rangkaian itu adalah nilai I. Oke, kita cari nilai I-nya adalah ini V1 dikurang V2. Berarti ini V1 dikurang V2. V1-nya ini VA ya, EA atau V1 EB. EA-nya 1,5 dikurang dengan 1,5 sudut min 367,7 derajat per Z, ini Z-nya. Oke, ini per Z, karena dia seri 1,25 ditambah 0,2455 ditambah J 1,25. Maka hasilnya adalah 1,5 dikurang 1,2 tambah J 0,9 per, ini hasilnya kita jumlahkan, dapatkan hasilnya J 2,7455. Maka nilai I-nya adalah ini 0,3278 kurang J 0,181093 sama dengan 0,3455 sudut min 18,44 derajat per unit. Kemudian daya yang keluar dari sumber A, daya yang keluar dari sumber A adalah I, ini V dikali dengan I. Berarti kalau daya yang keluar berarti EA dikali dengan I-nya. Maka didapatkan nilainya adalah 0,492 ditambah J 0,164. Kemudian arus yang masuk sumber berarti E2 atau EB dikali dengan I-nya. Oke. Maka dapatkan hasilnya adalah 0,492 dikurang J 0,164 per unit. Kemudian kita tinggal mencari nilai daya reaktif dalam rangkaian tersebut adalah ini nilai I kuadrat dikali dengan nilai Z-nya. Maka didapatkan nilai I daya reaktifnya adalah 0,328. Kemudian tegangan pada simpul 1 adalah ini 1,5 dikurang J 1,25 dikali dengan 0,3278 dikurang J 0,1093. Maka didapatkan tegangan pada simpul 1 itu adalah 1,363 dikurang J 0,41 per unit. Oke, pada contoh soal yang ketiga ini ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan silakan di komen di kolom komentar. Kemudian kita masuk kepada penghapusan simpul dengan aljabar matriks.
Ini matriks E-bus yang telah kita bahas pada sebelumnya, di mana matriks admitansi asli itu kita sekat-sekat, yang terdiri tadi ada K, L, L transpose, dan M. Ini Y-bus. Nah, ini matriksnya, berarti nilai K, matriks K itu adalah yang ini, sekatnya. Ini matriks L, sekatnya yang ini. Matriks M dan matriks L transpose. Oke, matriks yang lebih sederhana, N dikurang 1 dikali N dikurang 1 itu menjadi sesuai dengan persamaan 27. Oke, persamaan 27. Nah, ini. Y-bus itu adalah K dikurang LM min 1 L transpose. Maka nilai Y-bus itu adalah matriks Y11, ini matriks ini K dikurang dengan M transpose ya, sama 27 ini nih, L dikali M inverse dikali dengan L transpose-nya. Oke, ini hasil dari L. Ini adalah M inverse. Ini L, dan ini L transpose. Oke, itulah ya Y-bus. Y-bus tadi berarti K dikurang M inverse dikali dengan L dikali dengan L transpose. Oke. Dan bila manipulasi matriks yang ditunjukkan itu selesai, unsur-unsur dalam baris K dan kolom J pada matriks N dikurang 1 dikali N dikurang 1 hasilnya itu menjadi berarti YKJ yang baru itu adalah sama dengan YKJ asli dikurang YKN YNJ dikali dengan per YNN. Oke, biar pemahamannya lebih bagus, kita lihat contoh soalnya. Oke, dari rangkaian ini lakukanlah penghapusan simpul dengan mula-mula simpul 4 dan selanjutnya menghilangkan simpul 3. Pertama, kita lihat dari contoh soal sebelumnya, kita dapat Y-bus-nya, kemudian kita sekat ya. Berarti ini menjadi K, ini menjadi M ya, L, ini L transpose, dan ini M. Coba kita lihat, ya kan, benar. Oke. Kemudian untuk mengubah unsur J25 dalam baris 3 kolom 2, kurangkan unsur itu dengan hasil kali unsur yang diliputi oleh segi 4 dan bagilah unsur yang terletak di sudut kanan bawah. Kita dapatkan unsur yang diubah itu sebagai nih. Jadi unsur yang diubah jadi Y32 sama dengan J25 dikurang J8 dikali J5 per min J18. Maka dapatkan hasil Y32 itu adalah J4,7222. Demikian pula unsur baru dalam baris 1 dan kolom 1, berarti Y11 sama dengan min J98 dikurang J5 dikali J5 dikurang J18. Maka dapatkan Y11 itu adalah min J811. Oke, ini pertamanya seperti yang ini. Kita ambil. Oke, maka unsur-unsur lain diperoleh dengan cara yang sama. Berarti kita cari dengan cara yang sama, maka didapatkan matriks Y-bus sudah menjadi matriks 3 kali 3. Yaitu min J8,411 sampai dengan J10,944 di Y33-nya. Oke, dengan menyederhanakan matriks di atas, menghilangkan simpul 3 menghasilkan Y-bus-nya adalah min 48736
Jadi langkah selanjutnya kita menghilangkan simpul 3, maka didapatkan Y-bus itu adalah min J 4,8736, J 4 0,736, J 4,0736, dan min J 4,8736. Jadi matriks ini yang identik dengan matriks yang didapatkan dengan metode penyekatan matriks, di mana dua simpul sekaligus dihilangkan. Oke, kalau masih kurang paham, silahkan ditanya di kolom komentar. Oke, untuk teman-teman yang biar pemahamannya lebih, maka kerjakanlah latihan soal ini. Kerjakan dengan langkah yang sama dari contoh soal yang saya kasihkan. Oke, sampai sekian materi dari matriks Y-bus. Kalau ada pertanyaan, silakan komentar, silakan ditanyakan di kolom komentar. Banyak maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Silakan ditambahkan di kolom komentar juga kalau ada saya kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.